Halo Sobat EP, di video kali ini aku mau bahas tentang sebuah negara ekonomi yang berkembang pesat banget dalam 20 tahun terakhir ini. Ya, negara itu adalah negara Cina. Secara ekonomi, negara Cina adalah negara superpower nomor 2 di dunia. Ekonomi Cina saat ini digadang-gadang bakal nyalip pertumbuhan ekonomi di Amerika, menjadi negara ekonomi terbesar di dunia dalam beberapa tahun ke depan. Tapi kalian tahu nggak sih kalau sekitar 40-50 tahun yang lalu negara Cina ini tuh masih jauh banget dari kata maju, kaya ataupun sejahtera. Kehidupan masyarakat Cina tuh dulu sederhana banget, dimana hampir semua kepemilikan masyarakat tuh dijatah-jatahin gitu sama pemerintah. Wah, kok bisa ya negara yang masyarakatnya hidup sederhana bertransformasi menjadi negara superpower dengan kekuatan nomor 2 di dunia? Nah, buat dapetin jawabannya, aku mau mengajak kalian buat jalan-jalan dulu ke masa lalu Cina di era tahun 60 sampai 80-an. Pada saat itu, Cina masih ada di bawah kekuasaan Mao Zedong yang erat banget sama ideologi komunismenya, di mana nih ekonomi itu benar-benar dikendaliin sama pemerintah pusat. Artinya, negara yang terisolasi dari perdagangan internasional, pemerintah menjadi distributor tunggal dari semua bentuk kebutuhan manusia, mulai dari bahan pangan, pakaian, obat, sabun, sampai kacamata. Singkat cerita nih, kebijakan pemerintah mengalokasikan sumber dayanya nggak efisien. Soalnya kan tingkat kebutuhan masyarakat itu terus bergerak dinamis, dan satu entitas pemerintah aja nggak akan sanggup buat menuhin dinamika permintaan masyarakat yang begitu kompleks. Dampak dari kegagalan distribusi tunggal itu parah banget, dimana Cina pernah mengalami bencana kelaparan hebat selama 3 tahun yang merenggut korban sampai puluhan jiwa. Titik balik dari keadaan mereka baru dimulai di tahun 1978 ketika Mao Zedong meninggal dan digantikan dengan Deng Xiaoping yang bikin program reformasi ekonomi. Nah, sebenarnya apa aja sih faktor utama yang bikin Cina jadi superpower? Sebenarnya banyak banget faktor yang berperan selama puluhan tahun. Tapi di video kali ini aku mau bahas 5 faktor yang menurut aku itu paling berperan menjadi katalis kemajuan ekonomi. 5 faktor itu adalah: pertama, reformasi sistem ekonomi; yang kedua, kebijakan ketat investor asing; yang ketiga, kebijakan moneter; dan yang keempat, ekspansi ekspor; dan yang terakhir itu adalah konsumsi dalam negeri. Yang pertama, tentang reformasi sistem ekonomi. Program Deng Xiaoping mulai sama sistem ekonomi yang lebih terdesentralisasi, di mana aktivitas ekonomi nggak lagi dikendalikan penuh sama pemerintah pusat, tapi diotonomikan ke masing-masing pemerintah daerah. Deng juga ngapus sistem kuota buat produksi pertanian dan ngizinin rakyat buat ngejual produksi pertanian mereka. Hasilnya, para petani mendapatkan kesejahteraan dari penjualan pertanian, dan ekonomi Cina juga mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Di sisi lain, pemerintah juga mulai ngizinin pendirian perusahaan beraktivitas kewirausahaan. Seiring dengan itu, Cina juga mulai membuka diri terhadap perdagangan internasional dan mengundang investor asing buat berinvestasi di beberapa wilayah Cina yang disebut sebagai Special Economic Zone atau SEZ. Jadi SEZ ini adalah wilayah khusus yang dikasih hak istimewa buat ngejalanin ekonomi secara bebas dan juga melakukan perdagangan internasional. Di wilayah inilah alasan perusahaan, terutama perusahaan asing, menanamkan modal ke pabrik buat aktivitas produksi mereka. Pemerintah Cina memfasilitasi mereka dengan guru yang dibayar murah, yang infrastruktur memadai, dan insentif pajak buat aktivitas ekspor dan impor barang produksi. Buat ngedukung program ini, pemerintah Cina ngebangun banyak aspek fundamental dari sektor industri, kayak jalur kereta api, jalan raya, pelabuhan, dan juga bandara yang saling terkoneksi di wilayah-wilayah SEZ. Pemerintah juga melakukan aglomerasi industri. Beberapa industri yang punya kesamaan karakteristik dalam satu wilayah tertentu
Hasilnya terciptalah jaringan distribusi yang tertata rapi yang akhirnya bikin proses produksi di Cina bisa dilakukan dengan efisien. Produksi konsep terbukti sukses menjadi fondasi yang kokoh dalam industri Cina dan akhirnya narik banyak investor asing yang buat ngebangun pabrik di sana. Lanjut pada faktor kedua, yaitu kebijakan ketat buat investor asing. Jadi, nggak sembarangan nih buat nerima investor asing yang masuk ke negaranya. Ada banyak banget kebijakan ketat yang harus dipatuhi pada investor asing tersebut. Salah satunya itu adalah kewajiban buat nyalurin investasi berupa proyek padat karya yang bersentuhan langsung sama sektor real kayak pembuatan pabrik dan juga industri produksi. Jadi, investor asing itu nggak boleh cuma menyalurkan modal buat dipinjam sama pengusaha lokal Cina. Udah gitu, ditinggal dapat profit tumbuhan pengiriman doang. Dengan kebijakan ini, investor asing nggak bisa dengan mudah menarik aset investasi mereka balik. Karena kan uang yang mereka salurkan udah berubah bentuk menjadi pabrik juga infrastruktur industri padat karya. Selain itu, pemerintah Cina juga mewajibkan aktivitas usaha mereka dilaksanakan dengan sistem joint venture atau kerjasama dengan perusahaan lokal, di mana perusahaan lokal itu berhak membuat memimpin proyek sekaligus dapat transfer ilmu dan teknologi buat dipelajarin. Berkat cara ini, Cina yang bisa mempelajari dan memproduksi ulang teknologi-teknologi kunci yang sebelumnya hanya dikuasai sama beberapa negara lain, kayak komputer, peralatan, elektronik, komunikasi, bahkan teknologi militer. Dari sinilah muncul banyak perusahaan lokal Cina yang mampu memproduksi barang dengan level kualitas yang bisa nyaingin barang-barang dari Eropa, Jepang, dan juga Amerika. Bisa diproduksi dan dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Selanjutnya kita bahas faktor yaitu kebijakan moneter dari Bank Sentral Cina. Seiring dengan peningkatan industri lokal, sektor perbankan Cina itu juga dapat limpah likuiditas yang besar banget dari tabungan perusahaan-perusahaan lokal yang makin bertambah. Dengan modal ini, sejak tahun 1995, Cina tuh terus beli obligasi pemerintah Amerika, alias jadi negara pemberi pinjaman utang kepada Amerika. Amerika awalnya tuh seneng dong karena kan mereka terus dapetin dana segar dengan bunga kecil, apalagi dengan pembelian obligasi negara ini pemerintah Cina tuh harus nuker yuan jadi US dollar secara besar-besaran. Akibatnya nilai yuan terus menurun sementara nilai US dollar terus menguat. Dengan demikian, Amerika bisa terus-terusan membeli produk Cina dengan harga miring. Karena nilai tukar US dollar dan yuan terus menguat yang tanpa sadar, justru hal inilah yang menjadi bom waktu buat Amerika. Penurunan nilai yuan, Cina tuh jadi makin murah di pasar. Angka nasional tercatat sejak tahun 1995, nilai mata uang yuan jatuh mendadak terhadap US dollar dan stabil di angka 8,277 selama kurang lebih 10 tahun. Akibatnya apa? Negara Cina semakin menguasai pasaran global, ngalahin produk-produk pesaing dari negara maju yang dulunya itu jadi investor mereka. Satu persatu raksasa industri seperti Jerman dan Jepang akhirnya tersusul sama penjualan ekspor Cina. Seiring dengan itu, kualitas produk dari barang-barang Cina makin bisa bersaing atau bahkan nyamain level kualitas produk-produk kelas dunia. Tanpa terasa, seluruh dunia jadi bergantung sama Cina. Tanpa terasa, industri ekspor seluruh dunia nggak bisa lagi nyaingin barang-barang Cina yang makin bagus tapi harganya bersahabat. Dan tanpa terasa, saat ini utang obligasi pemerintah Amerika terhadap Cina itu udah lebih dari triliun US dollar. Kita lanjut ke faktor keempat, yaitu ekspansi ekspor dengan kebijakan moneter yang bikin produk Cina jadi murah banget di pasar internasional. Tentunya Cina manfaatin itu buat bisa maksimalkan tujuan ekspor ke luar negeri sebesar-besarnya. Cina kini udah punya sistem ekosistem manufaktur yang kokoh banget dan rantai pasokan efisien karena bahan baku produksi yang tersedia dari pemasok lokal yang harganya jauh lebih murah. Tentu aja,
Cina sanggup ngalahin produk-produk dengan kualitas yang bagus, kuantitas banyak, dan juga harga yang ramah di kantong. Hal itu makin didukung sama kebijakan pajak ekspor yang rendah banget. Pemerintah Cina sampai menghapus semua pajak berganda. Bahkan PPN aja dibikin 0% buat semua produk yang bakalan dijual ekspor keluar Cina. Gak cuma kebijakan pajak aja yang ramah terhadap pengusaha, pemerintah juga ngasih subsidi gitu terhadap kawasan industri. Misalnya, ini khusus buat kawasan industri, semua tagihan air dan listrik itu disubsidi sampai 30% sama pemerintah. Hal itu tentu bikin para pengusaha semakin produktif dan berani buat jual produk dengan harga yang lebih murah di pasar internasional. Hasilnya, di tahun 2017, Cina itu adalah eksportir terbesar di dunia dengan nilai ekspor mencapai 2,4 triliun US dollar. Dan faktor yang terakhir adalah dari sisi konsumsi dalam negeri. Sejak SD kita semua dikasih tahu kalau di Cina ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Artinya apa? Industri lokal di Cina nggak perlu khawatir kehilangan konsumen, karena seluruh masyarakat Cina sendiri aja udah lebih dari cukup buat jadi konsumen tunggal, yang buat daya serap pasar yang luar biasa banget. Dengan begitu banyak industri lokal di Cina yang nggak perlu bingung buat cari pembeli. Soalnya di negara sendiri aja barang konsumsi apapun bakal dengan mudah terserap pasar. Apalagi nih, daya beli masyarakat Cina itu makin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi selama bertahun-tahun. Berdasarkan survei si Efek Book di tahun 2017, jumlah orang yang berada di garis kemiskinan itu cuma 3,1% dari jumlah penduduk dan terus berkurang sampai sekarang. Cina yang sekarang itu udah gede 180 derajat dari Cina tahun 70-an. Cina yang dulu tuh gak punya banyak pilihan karena semua hal dijatah sama pemerintah, sekarang malah jadi kekuatan pasar produksi sekaligus konsumsi yang luar biasa besar. Bahkan saat ini bukan lagi Cina di tahun 80 sampai 90-an yang cuma bisa ngekor dan niru teknologi negara maju. Saat ini Cina sudah bisa mengembangkan teknologinya sendiri dan terus dapat perhatian dunia kayak teknologi 5G, stasiun luar angkasa, matahari buatan, AI, dan masih banyak lagi. Sebenarnya masih ada faktor lain yang mendukung bangkitnya ekonomi Cina, kayak strategi dumping, upah pekerja yang murah, kontroversi tentang lingkungan, dan yang lainnya. Tapi kalau mau bahas sejarah ekonomi dalam suatu negara, sepertinya nggak cukup dalam satu video aja. Jadi tunggu video selanjutnya ya teman-teman. Buat kalian yang sudah menonton, semoga bermanfaat buat kalian.